Halo Mbak Cades, sekarang kita lagi ada di kantor Kaskus yang baru. Kita lagi ada di ruang fun room or something or waiting room. Dan kita sekarang lagi ada bareng sama Andrew sama Ken, CEO dan juga CTO dari Kaskus. So, apa kabar guys? Good. Baik. Gila kantor kalian kayak gua nggak tahu mau apa sih, tapi kantornya keren banget. Kayak playground. It's a playground, it's a playground. Dan ya gua basically kalian baru launching Kaskus yang baru nih Kaskus. Congrats by the way. Kalian udah plan ini dari berapa lama? Setahun lebih ya. Setahun lebih. Untuk konsep dari Kaskus back end engine segala macam sebenarnya udah hampir 2 tahun ya. Jadi sejak 2 tahun yang lalu kalian pengen ninggalin V-Bulletin? Pengen banget. Ya. Cuman ya berhubung dengan research ya, so ya itu dia makanya butuh prosesnya. Oke, so mungkin teman-teman udah ada yang lihat atau belum lihat Kaskus yang baru, tapi sekarang gue pengen tahu dari sisi teknikal sih, kenapa sih kalian memutuskan untuk pindah dari V-Bulletin ke sini? Kira-kira apa? Ya, as a CTO lah. Sebenarnya kita pindah tuh karena kita udah lama banget pakai V-Bulletin, dan V-Bulletin tuh supportnya udah lama-lama udah susah ya, karena mereka emang dirancang nggak buat skalabilitasnya nggak sampai segede sekarang ini kayak Kaskus gitu. Sampai waktu itu pernah kita kontak sama V-Bulletin bilang, udah lu orang udah abuse kita punya software, mending lu orang beli license-nya and then do yourself gitu. Akhirnya kita pikir kita diusir, udah bilang nggak boleh pakai lagi. Tapi lo yang berbayar dari mereka nggak sih? Kita bayar. Bayar. Udah bayar pun diusir. Wow. Maksudnya karena dia bilang dia emang didesain nggak untuk skalabilitas yang kayak segede Kaskus. Sebenarnya Kaskus kan website nomor 1 di Indonesia pakai software V-Bulletin. Iya. Berarti kayak makanya akhirnya jadi kita develop sendiri, kita mulai riset dari 2 tahun lalu, dan kita ya mulai dari situs database-nya, script-nya segala macam ya kita develop semua in-house gitu. Nice. So far pengerjaan 2 tahun memang konsepnya selalu konsisten dari 2 tahun yang lalu, atau memang sering jalan ada perubahan-perubahan yang lumayan signifikan based on feedback dari user? Kita based on feedback dari user, tapi juga kan kita nggak bisa tinggal kerjain Kaskusnya sebagai komunitas forumnya doang. Jadi kita juga bikin juga kadang-kadang lagi ada project kayak bikin Kaspay, bikin Kasat, kaset. Jadi ya kok jangan jadi kaset. Nah, jadi kita memang banyak sambil kerjain Kaskus yang engine-nya sebagai forumnya juga kita bikin project yang lain. Awesome. Keren. Terus kalau dari lo Ken, menurut lo sebenarnya tujuan dari Kaskus yang baru ini objektifnya apa? Apa yang berbeda dari Kaskus yang lama? Jadi sebenarnya dari desain yang pertama kali kita bikin yang pas balik ke Indonesia kan itu kan dirubah sampai ke desain yang sampai masih dipakai yang sampai banyak yang protes itu. Ya. Nah, jadi dari situ sih kita udah nyadar bahwa secara presentation ya kan one end adalah engine-nya untuk support, but the other end adalah kan presentasinya. User pakai kan they don't really know much about the engine kan. Nah, untuk secara presentasi, flow of navigation and all that itu kita kurang puas lah. Cuman at that point yang prioritas kita pertama adalah of course backend. Dimana kita bisa support. Karena kalian down like all the time. That's right. Posting. Dan lagi growth begitu, yang paling penting saat itu adalah infrastruktur. So we don't have that much resources. Ya of course kita prioritas that. Nah, cuman jadi planningnya itu udah lumayan lama untuk kita merubah flow sama desainnya Kaskus gitu loh, to make it easier untuk user baru, women apa segala macam, jauh lebih appealing and jauh lebih easily comprehensible lah gitu loh. Jadi tujuannya adalah terutama itu. Sebenarnya bukan merubah service yang ditawarkan oleh Kaskus, tapi merubah bagaimana kita biar bisa pakai Kaskus dengan lebih mudah itu. Kalau dari sisi bisnis sendiri, apakah ada mungkin nanti integrasi lebih pastinya sih ya, integrasi sama Kas Ads, Kaspay juga. Nah, itu harapannya sendiri dari sisi bisnis, apakah itu bakal nge-push lebih jauh atau gimana? Kalau lihat dari sisi bisnis ya, kita saat ini tuh pas kita lagi bikin produk, memang kita ngelihat potential bisnisnya, tapi kita lebih ngelihatnya itu di solution yang kita kasih ke user gitu. Jadi kayak Kaspay and Kasat itu dua-duanya dibikin karena kita ngerasa tanpa ada Kaspay, FJB-nya nggak gitu bisa jalan gitu loh. Nah, tanpa FJB nggak gitu bisa jalan, berarti our solution is not complete kan. Namanya itu jadi mau dari end to end solution gitu ya. Ya, well, kalau misalkan kita ada partner, we're happy lah gitu loh. Iya, aku baru mau nanya itu kenapa nggak partneran sama. That's the point. The problem is kita
nih kayak contohnya FJB, kita kan lagi bikin auction system. Auction system berarti mereka butuh payment system kan. Nah, payment system yang kita tawarin itu adalah payment system yang harganya untuk kita pakai costnya sebagai pembeli dan penjual it's so cheap buat mereka tuh nggak terbebani ke mereka terbebani gitu loh. Nah, itu kita punya idea to do it, how to give a solution untuk user. Sedangkan partner yang ada either mereka kurang convenient atau fee-nya mahal. Gitu loh. Jadi tadinya yang kita nggak berencana untuk bikin payment system terpaksa mesti bikin lagi sendiri untuk biar kita bisa membebani cost-nya itu malah ke kita. Gitu loh. Oke, berarti dengan desain yang baru ini kalian lumayan fokus ke FJB ya? Buat nge-push dari end to end, karena kita dari dulu kan banyak pencinta Kaskus terutama dari teman-teman style juga masih yang gila FJB ini transaksinya tinggi banget, orang transaksi gila-gilaan tapi kalian nggak dapat apa-apa dari situ kan. Jadi kalian udah mulai ngambil untuk nambahin value ke user yang of course bisa jadi revenue post. Tetap kasih for free. Kita nggak bakal charge untuk listing fee kita nggak ada. Tetap gratis tapi untuk some additional feature mungkin ada. Premium service-nya gitu. Oke. Terus kalau social, jadi menurut kalian di Kaskus yang baru ini apakah mau nambahin fitur social? Karena jujur aja selama ini kan sebagai pengguna Kaskus juga kita nggak terlalu, ya kita buka thread, komen, terus ngasih cendol, ngasih bahata, and that's it, nggak terlalu banyak interaksi. Sedangkan sekarang kan semuanya udah mulai social interaction, bla 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 bla. Kalau Kaskus sendiri gimana? Yang kita bikin ini kan website yang baru kita panggilnya social commerce ya. Kenapa kita panggilnya social commerce? Itu ada dua tujuan yang kita mau capai. Yaitu satu untuk community forumnya, secondly is FJB gitu loh. Kita lihat Facebook gede as a social network. Yang bagusnya dari Facebook adalah networknya, connectivity between users. Nah, tapi fungsinya orang datang ke Facebook, reasonnya itu beda dengan orang datang ke Kaskus. Kalau ke Facebook kita mau show off tentang kita habis dari mana, foto kita apa, where we have been, who we are, gitu lah ya. Our social circles, intinya our social life. Nah, di Kaskus kita juga mau bikin network. Tapi dengan reason yang berbeda. Yaitu reasonnya satu citizen journalism, the other one is trading. Trading means jual belinya itu, FJB, buy and sell-nya right? Nah, jadi apa yang kita lakukan adalah memang Kaskus itu community. Nah, apa yang kita lakukan adalah increase the connectivity aja. Jadi mereka punya friends apa segala macam itu not for them to temen gue ini tuh siapa sih, bukan. Tapi lebih tepatnya untuk gue follow friends gue ini biar besok-besok kalau dia ada bikin item baru yang mau dijual, gue dapat update. Kalau misalkan dia besok bikin artikel baru, gue dapat update. Nah, jadi connectivity between users yang kita lakuin. Gitu. Oke. Berarti nanti karena gue udah sempat coba juga dan itu kayak depannya kayak ada stream of activity gitu kayak wallnya Facebook gitu ya. Itu bukan home-nya Kaskus sih, ntar itu home untuk personal kita. Once we will log in. Oke. Kalau home-nya Kaskus kita belum kasih lihat. Jadi dynamic nanti. Jadi masih banyak kita ngumpetin sebenarnya. Gue pikir itu jadi front page gue enggak. Ini kayak karena gue lihat base itu dari informasi yang berjibun banyak tiba-tiba jadi cuman satu kolom gitu, gue cepet wow ini drastis banget lebih banyak. Malah actually kontennya kita perkecil. Jadi kita anggap home itu sebagai general, make it so that within 5 to 10 seconds orang pas datang dia tahu Kaskus itu apa. Karena kan kita lagi mau ngejar user baru nih kan. By the time mereka login, nah itu baru more introduction on Kaskus itu apa gitu. Oke, that's interesting. Kalau kita nganggap bahwa as I said before, 15 to 20% tergantung data yang mana dipakai untuk penetration internet. That means masih ada 80% yang nggak ngerti internet, right? And these people pas mereka diintroduce ke satu website, kalau itu terlalu complicated, kan susah gitu loh. So jadi kita accommodate untuk this 80%. Pas mereka masuk ke kita, they know what the service are gitu. Nice. Ada target 10 juta, 20 juta within so far kita kan sekarang berapa? 17. Ya, average around 17 juta unique IP which means per bulan. Nah, which means berarti kan kita punya around 50 to 60% of internet market di Indonesia. Yang kita kejar sih lebih tepatnya maintaining that number, that percentage gitu loh. As the penetration grows mau ke 40%, 50%, 60%. Kalau kita bisa maintain di 50%, nanti konsisten di situ ya. Konsisten. Gitu. Kalau kita sana 50% giran dia udah naik jadi berapa kita tahu cuma 10% kan ya sama bohong ya. Oke.
Terakhir mungkin ada yang disampaikan buat kaskuser yang mungkin lagi nonton. Be ready untuk Ya, kita siap punya aja, yang siap, baru siap. lah ya. Siap, And siap. tolong lebih banyak masukan daripada Pasti banyak masukan sih. hujatan. Oh, that's tricky man. Karena orang pasti menghujat duluan. Iya. Soalnya Tapi kayak, kan udah 2 tahun dengan layout yang kayak gitu-gitu. Iya. Begitu ada perubahan pasti bakal ada. Ini Ada. terakhir kalian redesign pun gue cukup Kaget. gue sih nggak kaget, maksudnya gue biasa aja, tapi gue kaget karena reaksi user yang wah gue Iya. langsung gue dilihat kan kasus gue lah kayak Nah, can you even do that gitu. Iya. Tapi maksudnya Makanya Gua nggak tahu. kasus yang baru ini kita launchnya kita bertahap. so jadi thank you banget buat Ken sama Andrew udah atas waktunya ngajak gue ke kantor Kaskus baru yang keren ini. Thank you banget waktunya, dan buat teman-teman yang lagi nganggur segera cek kaskus.us yang baru, kasih feedback dan kasih cendol ke gue. Kasih cendol, enggak lo nggak mungkin ya, nggak mungkin kasih cendol ya. Dan kita nantikan video-video dari DS selanjutnya. Thank you. Kena. Kok nyangkut nih?